Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku pada pagi hari ini? Tentunya kalian harus selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah anak-anakku, kita akan belajar tematik tema 5 pengalamanku, subtema 4 pengalamanku di tempat wisata. Selamat belajar anak-anakku. Mari anak-anakku kita mulai dengan ayo mengamati. Benny melihat botol bekas minuman. Botol tersebut berserakan. Benny mempunyai ide. Benny ingin memanfaatkan botol tersebut. Kata Benny, "Lihat teman-teman, ada banyak botol bekas. Bagaimana kalau dimanfaatkan? Jadikan saja pot tanaman." Dan dijawab oleh Edo, "Ide yang bagus, Benny." Botol bekas minuman dapat dibuat pot tanaman. Jadi, aku dan kamu tidak perlu membeli pot. Bahannya yaitu botol bekas minuman, tanah, air, dan tanaman. Nah, anak-anakku selanjutnya mengidentifikasi bahan buatan dan alat untuk membuat kerajinan. Bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia. Perhatikan contoh bahan buatan berikut. Ada karet, plastisin, benang wol, plastik, kertas, dan kain pecah. Bahan-bahan tersebut dapat digunakan untuk membuat kerajinan tangan. Selain bahan, kita juga memerlukan alat. Perhatikan beberapa alat untuk membuat kerajinan berikut. Yang pertama, pemotong. Pemotong adalah alat untuk memotong bahan. Contoh alat pemotong adalah gunting. Gunting digunakan untuk memotong bahan yang tipis, misalnya kertas, kardus, atau kain. Gunakan gunting di bawah pengawasan guru atau orang tua. Yang kedua, perekat. Perekat adalah bahan untuk menempel dua benda. Perekat digunakan sesuai dengan jenis prakaryanya. Contoh alat perekat adalah lem dan selotip. Yang ketiga, pewarna. Pewarna adalah alat untuk memberi warna agar hasil prakarya indah dilihat. Contohnya krayon, pensil warna, spidol warna, dan cat air. Nah, anak-anakku selanjutnya kegiatan Benny bersama teman-teman di sekolah. Benny ingin menghias bingkai foto dengan kain batik. Coba lakukan seperti Benny. Perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, sediakan potongan kain batik, lem, foto, dan bingkai. Yang kedua, tempelkan potongan kain batik pada bingkai foto. Yang ketiga, keringkan bingkai foto yang sudah dilem. Dan yang keempat, pajang foto kenang-kenanganmu 1 lembar. Contoh bingkai foto Benny yaitu foto ketika di Candi Borobudur. Bingkainya dihias dengan kain batik. Nah, ini adalah hasil prakarya yang dibuat oleh Benny. Bingkai foto dengan dihias kain batik. Nah, anak-anakku selanjutnya Benny tamasya ke Candi Borobudur. Tamasya disebut juga study tour. Benny meminta tolong pengunjung lain. Benny meminta untuk difoto. Nah, anak-anakku amati gambar berikut. Apa yang dilakukan Benny?
Bagaimana cara melakukannya? Gambar berikut menunjukkan sikap santun, sikap Benny kepada orang lain. Latihlah dirimu menggunakan bahasa yang santun, bahasa ketika meminta tolong. Ingat lagi anak-anakku ya, pergunakan bahasa yang santun saat kalian meminta tolong. Nah, ada percakapan antara Benny dengan pengunjung di tempat wisata. Kata Benny, "Maaf mengganggu, namaku Benny. Bolehkah meminta tolong mengambilkan foto dengan latar Candi Borobudur?" Dijawab oleh pengunjung, "Oh, namaku Dek. Aku pengunjung Candi Borobudur. Bagaimana kalau bergantian mengambil fotonya?" Nah, anak-anakku, sekarang ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, sebutkan alat untuk memfoto. Apa jawabannya anak-anakku? Alat untuk memfoto adalah kamera. Yang kedua, bagaimana cara meminta tolong yang baik? Nah, anak-anakku, cara meminta tolong yang baik menggunakan bahasa yang santun seperti yang diucapkan oleh Benny kepada pengunjung saat meminta tolong. Bagaimana anak-anakku perkataan minta tolongnya? "Permisi Pak, namaku Benny. Bolehkah saya meminta tolong?" Nah, seperti itu ya anak-anakku ya. Yang nomor 3, siapa yang meminta tolong? Siapa anak-anakku? Tentunya Benny. Yang keempat, mengapa orang mau menolongnya? Apa jawabannya? Karena menolong termasuk hubungan yang baik antara sesama manusia. Dan yang kelima, apa yang terjadi setelah berfoto? Apa anak-anakku yang terjadi? Jawabannya apa? Yang terjadi adalah Benny pun mau menolong pengunjung di tempat wisata dengan bergantian mengambilkan foto. Nah, anak-anakku, untuk tugasnya pada hari ini kalian membuat jenis hewan dari kain flanel. Ada di buku paket pada halaman 192 sampai 193. Benny membuat jenis hewan dari kain flanel. Coba lakukan seperti Benny. Caranya mudah. Langkah-langkahnya seperti berikut. Yang pertama, sediakan pola hewan dengan kertas karton. Yang kedua, buat pola pada kain flanel. Bentuklah seperti hewan. Yang ketiga, gunting kain flanel sesuai pola. Dan yang keempat, tempelkan yang sudah digunting hingga membentuk hewan. Nah, ini contohnya anak-anakku ya. Kalian di rumah mencoba membuat jenis hewan dari kain flanel. Sediakan kain flanelnya, karton, dan lem, juga gunting. Nah, anak-anakku, ini contohnya ya. Nah, ibu minta kalian setelah membuat pola hewan, kalian jangan lupa diberi nama kalian ya. Digantung sama tali pita. Nah, anak-anakku, seperti ini contohnya ya. Diberi nama kalian sendiri, lalu kalian bisa digantung di kamar kamu ya. Hiasan karya hiasan sendiri, membuat hewan dari kain flanel. Bebas gambar hewannya ya anak-anakku ya. Selamat berkreasi. Nah, anak-anakku, demikian pada hari ini pembelajaran telah selesai. Anak-anakku dapat mengidentifikasi bahan buatan untuk membuat kerajinan, dan anak-anakku juga dapat menjelaskan ungkapan permintaan tolong dengan bahasa yang santun.
Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.